Audio Jungle. Tentunya kami juga mengucapkan selamat datang dalam acara seperti Bank Syariah Indonesia. Investasi saat ini tenang saat nanti. Tidak hanya tenang secara fisik, tapi secara psikis. Tidak hanya secara batin, tapi dengan kita lebih banyak lagi tentang perencanaan keuangan. Beliau adalah Master Financial Planner kita, Bapak Safir Senduk, adalah perencana keuangan pertama di Indonesia. Ia memiliki Certified Financial Planner atau CFP, menempuh sarjana ekonomi di STY di Jakarta. Ia adalah pendiri Biro Perencanaan Keuangan Safir Senduk dan Rekan pada tahun 1958. Yang tugasnya memberikan konsultasi tentang perencanaan keuangan kepada masyarakat. Beliau juga menjadi pengasuh tetap rubrik perencanaan keuangan di banyak media massa di Tabloid Nova, Koran Cindo, hingga liputan6.com. Ia memiliki beberapa podcast, ya. Terus beliau juga menulis 10 judul buku, di mana salah satunya adalah buku favorit saya, ya, yaitu Siapa Bilang Jadi Karyawan Gak Kaya. Langsung favoritnya saya bawa bukunya. Ini saya tanya Pak Safir, kapan Bapak tulis ini 2007. Saya beli ini 2007 dan baru dapat tanda tangan beliau 2022. Hari ini saya lihat tangan beliau. Ya, ternyata baca kita sama Pak Asrar, ya. Pak Asrar juga bacanya ini. Ini membuat saya menjadi hidup kembali, karena menjadi seorang karyawan kita bisa kaya juga. Sampai karyawan nggak bisa kaya, ya maksudnya karyawannya beneran, ya. Kalau karyawan nggak bener ada juga tuh bisa langsung kaya dia, tapi ini benar-benar jadi karyawan kita bisa kaya. Buku inilah menginspirasi kita para karyawan bisa kaya juga ternyata. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sambut, ya, Master Financial Planner kita, Bapak
buat Bang Safir sama dengan Bang Safir, Bang panggil itu Bang apa Bang? Abang aja katanya. Karena beliau lebih muda kelihatannya daripada saya. Walaupun usianya lebih muda saya, tapi kelihatannya karena waktu pertama kali kesan saya jemput beliau adalah ketika ketemu langsung senyum. Wow, kan? Jarang kita ketemu di bandara, jemput mereka beliau langsung senyum pada saya dan itu ternyata positifnya aura positif beliau langsung melekat ke kita semua. Bang Safir, ini kan baru Bang ya. Terkenal dengan pasar bawah. Nah, jadi objek bisa kita pasar bawah, parkir mobil BMW dulu, ada BMW di depan. Ini nasabah-nasabah nanti kalau mau tes drive BMW boleh nanti di bawah, ada tes drive-nya. Makan dulu sama bakwan tua. Nah di Rio itu ada bakwan tua. Bakwan makan naik tua. Selamat datang Bang Safir di Pekanbaru, tanah Melayu, kota bertua. Oke, untuk narasumber utama kita, beliau langsung memberikan materi dengan kita belajar hari ini ya. Kita kosongkan gelas kita ya. Kita kosongkan gelas kita walaupun kita mungkin banyak sudah tahu, tapi hari ini mohon Bapak Ibu semua kita kosongkan, kita isi lagi dengan hal baru. Mudah-mudahan hari ini kita dapat inspirasi baru lagi bagaimana cara kita mengelola uang kita. Pada Bapak, saya untuk saya persilakan. Saya ketemu dengan teman-teman saya dan teman-teman saya akan tahu bahwa saya baru saja beli tas harga 80 juta, maka rasanya saya seperti jadi lebih kaya 80 juta. Kenapa? Karena sekarang saya sudah punya tas baru harganya 80 juta rupiah. Tahukah Anda Bapak Ibu bahwa sebetulnya kalau Anda beli tas 80 juta rupiah, maka sebetulnya Anda tidak lebih kaya 80 juta, Anda baru saja berkurang uangnya 80 juta. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu ya. Uang Anda baru saja berkurang 80 juta, mau sebagus apapun tas Anda. Dan itu tidak hanya tas ya. Jadi kalau kita misalkan saja Anda punya uang 100 juta rupiah, maka Anda baru saja mengeluarkan 80 juta sehingga uang Anda sekarang berkurang menjadi 20 juta rupiah. Pertanyaan sekarang adalah, kalau gitu saya nggak boleh beli tas? Boleh. Tapi ada hal-hal yang harus Anda perhatikan kalau Anda ingin melakukan pembelian-pembelian besar seperti itu. Nah, saya tahu Bapak Ibu Anda orang yang luar biasa mampu. Beberapa di antara Anda saya sudah pernah ketemu langsung dengan Anda. Saya sudah pernah ketemu langsung dengan Anda 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu Bapak Ibu ya. Dan Anda orang yang mampu, Anda punya penghasilan yang sangat bagus dari pekerjaan Anda. Tapi fakta menunjukkan Bapak Ibu bahwa ternyata kita menghabiskan terlalu banyak hidup kita untuk membeli barang dan aset konsumtif. Wah, sekali lagi Bapak Ibu, kita menghabiskan terlalu banyak hidup kita untuk membeli barang dan aset konsumtif. Apapun itu, you name it, apapun itu. Mau baju, mau sepeda, mau tas, mau kendaraan, apapun itu ya. Sekali lagi saya katakan terlalu banyak, ada kata-kata terlalu banyak. Kalau cuma 1, 2, ya kebutuhan pakai kita cuma 1 atau 2. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu adalah kita membeli terlalu banyak. Biasanya barang-barang dan aset konsumtif itu nggak jauh-jauh dari barang-barang seperti ini. Mari kita mulai dari jam tangan Anda, barang elektronik Anda, kemudian rumah Anda. Kemudian lama-lama Anda merasa, aduh Pak Safir, kayaknya rumah seperti ini kurang oke Pak. Kenapa? Karena dengan karir seperti saya, dengan jabatan seperti saya, rumah saya harus lebih besar lagi. Kita balik lagi ke slide, oh ya seperti ini dia. Barang-barang Anda, sofa Anda, kemudian Anda ngerasa kayaknya kurang bagus Pak Safir, mari kita upgrade dan seterusnya. Jadi umumnya Bapak Ibu kita menghabiskan terlalu banyak hidup kita untuk fokus membeli barang dan aset konsumtif. Dan yang menarik juga adalah bahwa ternyata seringkali barang-barang tersebut atau hidup kita biasanya hanya berpusat dan gak jauh-jauh dari barang-barang seperti ini. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah biasanya kenaikan karir kita itu membuat kita mengupgrade barang-barang tersebut, dan kenaikan karir serta kenaikan jabatan kita membuat kita makin sering mengupgrade barang-barang tersebut. Anda ngerasa bahwa Pak Safir jamnya kurang oke Pak. Kenapa? Untuk profesi seperti saya, untuk jabatan seperti saya, jamnya nggak ini Pak, harus yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Dan satu lagi juga yang sangat berpengaruh adalah gengsi profesi. Anda merasa Anda punya tuntutan untuk diterima di profesi Anda. Anda merasa Anda punya tuntutan untuk diterima di lingkungan Anda, di komunitas Anda. Dan yang terjadi Bapak Ibu adalah kalau mereka memakai barang yang sama, kita juga nggak mengkalah, kita akan pakai barang yang sama. Ini menarik. Dan satu lagi juga menarik adalah bahwa itu tidak hanya gengsi profesi, bahwa ternyata secara bawah sadar kita, Anda mungkin boleh menyangka, tapi secara bawah sadar
kita senang sekali melihat kekayaan orang lain. Apalagi dengan adanya sosial media. Luar biasa ya, orang ini pasti kaya banget. Luar biasa ya, rumahnya gede banget, dan seterusnya. Sosial media Bapak Ibu membuat kita kadang-kadang seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu, dan kita selalu merasa rumput tetangga selalu lebih hijau, rumput kita kalah hijau dengan rumput tetangga. Padahal yang mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu adalah bahwa mungkin rumput tetangga itu lebih hijau, rumputnya sintetis, rumput Anda adalah rumput asli. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Nah sekarang yang juga cukup menarik juga adalah kalau kita perhatikan, kita menghabiskan mungkin sekitar 35 tahun hidup kita untuk fokus membeli barang dan aset konsumsi. 35 tahun. Saya kasih contoh sama Anda Bapak Ibu. Ketika Anda usia 20 tahun, Anda pertama kali kerja di sebuah perusahaan minyak yang luar biasa di Indonesia, di Riau ini. Pertama kali kerja, Anda traktir orang tua Anda. Anda traktir orang tua Anda dengan bangga. Yes, nak, luar biasa, kamu diterima kerja di sini. Kamu punya gaji pertama. Iya, begini, senang sekali. Anda senang, orang tua Anda senang. Oke? Kemudian pelan-pelan orang tua atau orang rumah Anda bilang, mulai orang tua Anda atau orang rumah Anda ngasih Anda sedikit pesan sponsor. Nah, kalau bisa TV di rumah diganti. Ini dulu loh ya. Udah jelek. Nah, kalau bisa sofa diganti, udah jelek, dan seterusnya. Tetapi pesan sponsor itu terus berlangsung. Intinya adalah ternyata Bapak Ibu, mindset keuangan kita zaman dulu atau mindset keuangan yang ada di orang tua kita zaman dulu adalah bahwa kemapanan seseorang itu dilihat dari kemampuan dia membeli barang. Penghasilan haruslah terlihat. Penghasilan atau gaji haruslah terlihat. Dan terlihat itu dari mana? Dari barang dan aset konsumsi. Sehingga pelan-pelan Anda yang tadinya nggak punya barang apa-apa, Anda mulai menumpuk beli barang satu, beli barang dua, beli barang tiga, dan seterusnya. Akhirnya Anda berakhir pensiun di usia 55 tahun, Anda punya rumah sangat besar, barangnya sangat banyak, tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, semua barang tersebut nilainya menurun. Nilainya menurun. Itu yang terjadi. Padahal Bapak Ibu, ketika Anda fokus membeli barang dan aset konsumtif dalam hidup Anda, 35 tahun kita habiskan untuk membeli barang dan aset konsumtif. Karena kita fokus di situ, kita fokus membeli, kita fokus mengumpulkan barang konsumtif. Makin banyak barang konsumtif yang Anda beli, makin branded barang konsumtif yang Anda beli, Anda akan merasa terlihat mapan, Anda akan merasa terlihat makmur dan sejahtera. Tapi Anda lupa punya investasi. Kenapa? Karena fokus kita adalah membeli barang, terus berbelanja barang baru, terus membeli aset baru, tapi asetnya konsumtif semua, sehingga kita lupa mempunyai investasi. Punya investasi itu kita lupa. Kalaupun ada diajak berinvestasi Bapak Ibu, yang Anda lakukan adalah, saya bisa titip aja nggak uangnya, karena saya nggak ngerti tentang investasi. Dan ketika Anda dititipin uang untuk berinvestasi Bapak Ibu, maka biasanya uang tersebut hilang karena Anda terjebak dalam investasi bodoh. Jadi Anda lupa punya investasi karena kita terlalu fokus membeli barang dan aset konsumsi. Padahal Bapak Ibu, ini dia faktanya. Ternyata kekayaan seseorang itu tidak dilihat dari jumlah barang dan aset konsumtif yang Anda punya. Saya ulang lagi. Kekayaan seseorang Bapak Ibu ternyata tidak dilihat dari banyaknya kendaraan yang Anda punya, banyaknya tas branded yang Anda punya. Tapi tahukah Anda bahwa secara perencanaan keuangan, kekayaan seseorang itu dilihat dari jumlah investasi. Jumlah investasi. Makin banyak investasi Anda Bapak Ibu, makin kaya Anda. Tapi memang investasi itu memang gak kelihatan. Kalau Anda punya deposito, apakah orang lihat? Orang gak lihat. Betul gak? Orang gak lihat Anda punya deposito. Anda punya emas batangan, orang lihat? Orang gak lihat. Kecuali kalau Anda angkat-angkat begini. Orang lihat. Tapi kalau Anda punya saham di pasar modal, apakah orang lihat? Orang gak lihat. Itulah kenapa kekayaan itu justru tidak kelihatan. Tetapi Anda merasa orang harus melihat, sehingga kita lakukan adalah fokus membeli barang dan aset konsumtif, karena kita merasa itulah yang terlihat. Itulah yang terlihat pada semua barang tersebut nilainya menurun. Hari ini, pada siang hari ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya supaya Anda bisa punya investasi apa yang bagus. Karena itu kita akan ngobrol tentang investasi saat ini, tenang di masa nanti. Bersama saya Safir Senduk, dan kita berikan tepuk tangan sejenak buat Bank Syariah Indonesia yang menyelenggarakan acara ini. Mari kita mulai.
Oke, lupa satu dari tadi belum mulai Bapak, itu baru intro aja ya. Oke, baik, mari kita mulai. Bapak bisa ada punya properti, harga properti 1M. Anda ingin kembangkan properti tersebut 1M menjadi 1,5M dalam waktu sekian bulan. Mungkin ada bikin taman lah, mungkin ada renov dan lain sebagainya. Itulah investasi. Nah, pertanyaan sekarang adalah, karena Anda sudah tahu apa itu investasi, pertanyaan sekarang adalah, dan itu menjadi pertanyaan kita semua, kemana sebaiknya kita berinvestasi? Nah Bapak Ibu, sebelum kita ngobrol tentang kemana sebaiknya kita berinvestasi, saya mau kasih tahu dulu sama Anda bahwa Anda sebaiknya berhati-hati terhadap scam. Scam itu apa? Scam itu adalah penipuan investasi bodong. Scam itu adalah penipuan investasi bodong. Skema Ponzi berkedok robot, itu penipuan pertama, ya. Skema Ponzi berkedok robot, ya. Saya nggak usah sebut nama-namanya, atau saya sebut nama juga nggak apa-apa lah, karena dijelaskan dengan gamblang bahwa itu adalah penipuan gitu ya. Jadi skema Ponzi berkedok robot. Jadi robot itu maksudnya apa? Robot itu adalah sebuah software di mana katanya kalau Anda berinvestasi dengan bantuan software itu, Anda akan dapat return yang ya angkanya lumayan setiap hari lah dan lain sebagainya. Skema Ponzi berkedok robot. Yang kedua, Anda harus hati-hati. Judi online berkedok trading. Ya, artinya apa? Judi online berkedok trading. Secara bahasanya, tradingnya nggak apa-apa. Tapi dia adalah judi online, tapi dia ngaku-ngaku sebagai trading. Padahal sebetulnya judi online. Jadi kalau kita kembali ke sebelumnya, skema Ponzi berkedok robot, biasanya Anda akan ditawarkan, oke, sekian persen per hari, taruh uangnya di sini, sekian persen per hari, nanti Anda akan dapat 1% per hari. Oke, Anda akan dapat 1% per hari. Nah, skema Ponzi-nya di mana? Jadi skema Ponzi adalah sebuah sebutan bagi sebuah money game yang diambil dari nama seseorang terkenal karena skema penipuan, namanya Charles Ponzi di masa lalu. Jadi intinya adalah kalau Anda sebetulnya dapat 1%, kalau Anda dijanjikan 1% setiap hari, maka sebetulnya pembayaran 1% per hari kepada Anda itu tidak berasal dari uang yang Anda invest, tapi uangnya diambil dari orang yang baru bergabung, uangnya diambil, dibayarkan kepada Anda, dan ada GR, yes, pasar bersih dapat 1% per hari, yes. Kemudian ada screenshot, Anda masukin sosial media. Problemnya adalah begitu tidak ada orang baru yang join, Anda akan repot. Kenapa? Karena orang yang lagi join itu tidak dapat 1%. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, skema Ponzi berkedok robot itu pertama, yang kedua adalah judi online berkedok trading, dan yang ketiga Bapak Ibu adalah ini Anda harus hati-hati, ngemodalin project. Pertanyaannya, Pak Safir, berarti semua orang yang nawarin project ke saya nipu dong? Ya. Saya nggak bermaksud, saya nggak bilang begitu. Yang saya bilang adalah sebagian itu beneran, sebagian nggak beneran. Sebagian beneran, tapi belakangan jadi nggak beneran. Contoh, pegang duit, kabur. Awalnya nggak punya niat. Atau ada juga yang dia awalnya beneran, proyeknya beneran. Proyeknya apa? Bangun jalan apa? Bangun gedung dan sebagainya. Dia awalnya beneran, niat beneran ada. Tapi mungkin dia ngerasa, aduh, ini proyeknya nggak jalan karena begini. Terus lama-lama 1, 2, 3 hari dia ngilang. Dan biasanya Bapak Ibu, ada proyek-proyek yang setelah kita deteksi, baik-baik aja kok, saya nggak apa-apa kok Pak Safir, join sama dia, ngemodelin proyek dia. Saya analisa semuanya oke. Ada satu lagi Bapak Ibu di industri keuangan, ada yang namanya moral hazard. Apa itu moral hazard? Jadi gini, intinya Bapak Ibu adalah sebuah kejahatan atau penipuan yang terjadi karena ada niat jelek dari pelakunya, tapi secara fisik kita nggak bisa deteksi. Bisnisnya oke kok, analisanya oke, proyeknya oke dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa deteksi niat jelek dia. Itu namanya moral hazard. Jadi penyebabnya adalah moral dia. Jadi kalau Anda ngemodalin proyek seseorang Bapak Ibu, maka hati-hati, ada kemungkinan 50-50 Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Anda masih ingat gimana kalau Anda sama-sama bacain buat saya 2 atau 3 proyek-proyek scam yang Anda harus hati-hati. Yuk, yang pertama apa tadi? Masih ingat? Ponzi, skema Ponzi berkedok robot. Yang kedua, judi online berkedok trading. Yang ketiga, ngemodalin proyek. Sekali lagi yang nomor 3 ini, sekali lagi 50-50 Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kalau begitu
Kalau Anda ditawar investasi, paling tidak Bapak Ibu, Anda lihat 5 hal berikut ini. Kalau Anda ingin lebih waspada ketika ditawari sebuah skema investasi, makanya Bapak Ibu Anda catat. Karena kalau Anda nggak catat, mungkin Anda akan skip. Yang ada foto juga boleh lah, ya. Oke. Tapi kalau ada foto, Bapak Ibu pastikan saya juga ada di dalamnya, ya. Oke. Baik, mari kita mulai. Ini dia. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah kalau Anda ditawari investasi, Anda lihat Anda disuruh naruh di tempat dia atau bukan. Oke? Kalau Anda disuruh naruh di tempat dia atau bukan, dan dia bukanlah sebuah lembaga resmi Bapak Ibu, naikkan tingkat kewaspadaan Anda 1 level. Oke, itu pertama. Yang kedua, karena Anda ditawari naruh uang di tempat dia, maka dia juga harus lihat legalitas dia. Legalitas dia seperti apa? Ini kedua Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, legalitas dia tentu ada pendirian perusahaan. Oke, pendirian perusahaan itu izin sendiri dan sekarang tidak sulit. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu, kalau misalnya perusahaan tersebut mengumpulkan dana dari sejumlah minimal sekian investor, dia harus ada izin dari OJK atau Bapepti. Yang berbeda dengan izin pendirian perusahaan, itu 2 hal berbeda. Dan izin satu lagi Bapak Ibu adalah kalau dia menawarkan sebuah skema investasi, tapi dia skemanya pakai sistem MLM, dia harus ada satu izin lagi namanya direct selling. Serius. Jadi kita ulang lagi 3 izinnya. Pertama adalah izin pendirian perusahaan. Yang kedua adalah kalau dia kumpulin dana dari banyak orang, ada OJK atau Bapepti. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah apa tadi? Izin untuk direct selling kalau dia menawarkan skema investasi dalam bentuk MLM. Oke, Pak Safir, kalau dia menawarkan skema investasi dalam bentuk MLM, tapi dia nggak punya izin, dan pas saya tanya, OJK atau Bapepti ada nggak? Dia bilang nggak punya juga, tapi jawabannya adalah sedang diurus. Bapak Ibu, Anda bilang sama dia, nanti kalau urusannya sudah selesai, baru hubungi saya lagi. Ya, karena jawaban sedang diurus itu Bapak Ibu, itu adalah jawaban standar. Betul? Ya, sedang diurus 1, 2, 3 tahun, nggak selesai-selesai. Gitu ya. Oke. Yang kedua, Anda cek legalitasnya. Yang ketiga, Anda lihat skema investasinya, hitung-hitungannya, itu masuk akal atau tidak. Kalau dia bilang, saya memberikan Anda sekian persen, Anda lihat dari mana pembayarannya, uangnya diputar kemana, dan seterusnya. Anda lihat dari situ. Anda lihat skemanya, masuk akal atau tidak. Tapi masuk akal ada atau tidak, ini ada 2 lagi sih. Pertama, ada yang betul-betul nggak masuk akal. Yang kedua, ada yang dia udah nerangin, tapi nggak masuk ke kepala Anda. Ada juga. Istilahnya Pak Safir ternyata saya lemot. Oke, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, jadi itu 2 hal yang berbeda ya. Yang keempat Bapak Ibu adalah Anda lihat apakah dia memberikan hasil investasi yang tinggi. Pertanyaan sekarang, tinggi itu berapa Pak? Ya oke, mungkin ini Anda bisa, ini kita mungkin bisa subjektif lagi ya. Tapi tinggi di atas rata-rata suku bunga perbankan dan lain bisa. Seperti itu. Apalagi ini bukan trading misal. Dan yang kelima adalah udah dia nawarin hasil tinggi, dia nawarin hasil investasinya tetap. Terus tiap bulan. Seperti itu. Kita ulang sebentar Bapak Ibu, ini kita pakai semacam tes sebentar. 5 hal yang harus Anda tahu. Masih ingat yang pertama, dititip ke dia, betul? Yang kedua, cek legalitasnya, betul? Yang ketiga, masih ingat, cek skema atau hitung-hitung dari mana saya bisa dapat sekian persen. Yang keempat, hasil investasi tinggi, which is kata subjektif. Dan yang kelima adalah dia ngasihnya tetap. Dari situ Bapak Ibu, kalau 5 hal ini Anda abaikan, maka besar kemungkinan Anda akan terjebak dalam investasi bodong. Nah, pesan saya Bapak Ibu cuma satu. Ketika Anda berinvestasi, perhatikan. Maka uang yang Anda invest jauh lebih penting daripada hasil investasi yang Anda dapatkan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Katakan misalnya Anda berinvestasi katakan 5 juta per bulan. Ini cuma contoh. Oke? 5 juta per bulan. Kemudian Anda taruh di deposito, di BSI. Kemudian Anda nggak puas dengan hasil, Pak Safir bagi hasilnya saya nggak puas, bla bla bla. Oke, Anda pindahin, Anda beli suku. Terus Anda nggak puas, oke, Anda pindahin lagi 5 juta per bulan. Kemana?
masuk pasar modal, hasilnya Anda nggak puas, terus Anda tidak pernah puas pada hasil investasi Anda. Ujung-ujungnya adalah Anda akan mengejar hasil investasi tinggi, dan ujung-ujungnya Anda akan terjebak pada investasi bodoh. Kenapa? Karena fokus Anda adalah returnnya, hasil investasinya. Sebaiknya Bapak Ibu, ini yang harus Anda lakukan. Lakukan sebaliknya. Anda fokus pada produk investasi yang memang jelas-jelas saja. Dia terdaftar di OJK, dia sudah jelas, tempatnya resmi. Tinggal fokus Anda adalah menaikkan berapa jumlah yang Anda invest tiap bulan. Bulan pertama 5 juta, bulan kedua bisa 6 juta, bulan ketiga bisa 7 juta. Fokus proaktif pada diri Anda sendiri, karena return itu di luar kuasa Anda. Jadi ada proaktif, ada reaktif. Proaktif fokus pada diri kita sendiri, reaktif ada fokus pada hal di luar kuasa Anda. Hasil investasi itu di luar kuasa Anda Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah proaktif diri kita sendiri, berapa yang bisa kita invest. Jadi saran saya Bapak Ibu adalah Anda fokus berinvestasi pada investasi jelas-jelas saja, tapi tinggal kita fokus menaikkan berapa jumlah angkanya. Bukan dibalik, Anda nyari investasi yang nggak pernah Anda puas itu, tapi Anda nggak pernah puas, tapi Anda fokus jumlah investasi segitu aja. Nah karena itu Bapak Ibu, kita akan bicara investasi yang jelas itu apa. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Loh, tadi belum mulai. Kita bicara investasi yang jelas. Bapak Ibu, kalau kita bicara investasi, maka berdasarkan wujudnya, ada 3 macam investasi. Properti, emas batangan, lukisan, dan lain sebagainya. Dia ada fisiknya. Itu pertama. Yang kedua adalah investasi yang bentuknya itu berupa paper. Ada deposito, ada reksadana, ada saham, dan lain sebagainya. Dia paper. Kita ulang lagi. Pertama apa tadi? Fisik. Kalau bahasa Inggris itu real asset. Yang kedua paper asset. Dan yang ketiga Bapak Ibu ada juga digital asset. Digital asset. Nah digital asset ini adalah produk investasi yang berada di dalam blockchain. Sebentar, Pak Safir tunggu dulu Pak. Tadi Pak Safir bilang emas batangan itu fisik. Lah kok sekarang saya sering lihat emas itu dijual di marketplace. Emas itu juga dijual secara digital. Apakah emas sudah berubah dari fisik menjadi digital? Menurut saya Bapak Ibu, emasnya tetap fisik, tapi digitalnya hanya channelnya saja. Dulu Anda buka deposito harus langsung datang ke bank, betul? Sekarang Anda bisa buka deposito langsung dari mobile banking Anda. Apakah sekarang deposito berubah jadi digital? Menurut saya Bapak Ibu, digitalnya atau depositonya tetap paper, tapi digitalnya hanya channel saja. Itu dia. Nah, jadi kalau gitu investasi digital apa? Investasi digital adalah investasi atau aset yang berada di dalam blockchain. Jadi blockchain itu adalah internet tingkat lanjut yang tidak pakai server di tengah-tengah. Oke, kita tidak akan bahas itu Bapak. Jadi tapi kita ulang sekali lagi, 3 macam bentuk investasi. Apa tadi? Fisik, paper, kertas, dan apa tadi? Digital. Oke. Pertanyaan sekarang adalah dari 3 itu kita pilih yang mana? Saya butuh kerelaan Anda untuk menjawab. Apa Pak? Gak usah pakai tunjuk tangan, langsung aja. Anda pilih mana? Fisik, kertas, digital? Fisik, kertas, digital. Ini yang lucu. Ternyata Bapak Ibu, preferensi seseorang dalam memilih investasi juga tergantung dari usianya. Kebanyakan mereka yang usianya sudah cukup senior, coba tebak, mereka biasanya lebih suka investasi yang, coba tebak? Fisik. Mereka yang sekarang usia kepala 4. Saya paham Pak investasi fisik oke, tapi saya punya saham kok, saya punya obligasi kok, dan lain sebagainya. Mereka lebih ke paper. Mereka positif sama investasi fisik, tapi mereka yang kepala 4, usia kepala 4 sekarang sedang berjuang memahami investasi digital. Tapi mereka yang sekarang kepala 2, kepala 3 awal, mereka digital banget. Kertas oke juga, tapi mereka mulai negatif sedikit sama yang fisik. Mereka mulai agak negatif sama yang fisik, tidak semua. Tapi kalau Anda tanya sama saya yang mana lebih bagus, jawaban saya Bapak Ibu adalah ketiganya punya plus minus dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Serius, punya plus minus. Beberapa di antara Anda bilang, Pak kalau digital kan nggak ada fisik ya bagaimana? Ya itu teknologi, memang nggak ada fisiknya. Investasi digital tidak ada fisik, tidak ada paper, memang itu teknologi. Tapi buat saya Bapak Ibu, ketiganya sama-sama oke, ada kelebihan kekurangannya. Nah sekarang, ini dia.
Tapi kalau Anda memilih investasi, pilihlah berdasarkan jenis pendapatannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, berdasarkan jenis pendapatannya ada dua investasi. Yang pertama adalah investasi yang memberikan pendapatan berupa pendapatan tetap. Contoh Anda punya uang, Anda belikan rumah, rumahnya Anda sewakan, pendapatan sewanya adalah pendapatan tetap. Anda punya uang, Anda buka deposito di BSI. Bagi hasil yang Anda dapatkan itu adalah pendapatan tetap. Anda punya uang, dibelikan obligasi, dibelikan sukuk, Anda dapat pendapatan tetap. Fixed income investment. Nah, lawan dari investasi pendapatan tetap Bapak Ibu adalah growth income investment. Jadi investasi di mana penghasilan Anda berupa pertumbuhan harga. Kalau harga naik, Anda untung, tapi kalau harga turun, Anda rugi. Tapi untung atau ruginya masih di atas kertas. Anda belum benar-benar untung atau rugi kecuali ada jual. Seperti itu. Oke? Nah sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Investasi pendapatan tetap atau pertumbuhan? Silakan, menurut Anda apa? Mana yang lebih baik? Mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Mana yang menurut Anda potensi hasilnya lebih besar? Pertumbuhan atau pendapatan tetap? Pertumbuhan hasilnya lebih besar, betul? Mana yang potensi untungnya lebih kecil? Pertumbuhan. Tapi mana resikonya lebih besar? Pertumbuhan, mana resikonya lebih kecil? Pendapatan tetap. Kalau gitu Anda pilih yang mana? Ini jawabannya terpisah, betul gak? Sebelum kita jawab Bapak Ibu, ada satu pertanyaan sederhana. Mana yang lebih enak? Pisang apa durian? Pak Budi menjawab durian, betul? Pak Safir, saya setuju Pak durian enak. Tapi Pak, saya nggak tahan baunya Pak. Saya nggak tahan alerginya. Saya tidak tanya ada bau atau alergi. Yang saya tanya terlepas dari Anda kebauan atau ada alergi, mana yang lebih enak? Pisang apa durian? Buah apa yang mendapatkan julukan the king of fruit? Rajanya buah. Pisang apa durian? Durian. Tapi tahukah Anda durian itu kalau di Jakarta lah ya, bukan di sini, lebih mahal daripada pisang? Tahu? Tahu lah. Tahukah Anda nyari durian yang enak lebih susah daripada nyari pisang yang enak? Tahu? Tahukah Anda buka durian lebih susah daripada buka pisang? Tahu? Tahukah Anda makan durian tiap hari itu nggak sehat? Tahu? Tapi kenapa beberapa di antara Anda masih makan durian? Lebih mahal. Tenang Pak Safir, jangan kayak orang susah. Saya kan punya uangnya, saya mampu beli durian. Oke, Anda mampu beli durian. Tapi kan susah nyari spot-spot jual durian yang enak. Tenang Pak Safir, saya tahu di Jakarta itu spot-spot mana yang enak. Kalau di Pekanbaru hampir semuanya enak. Tapi di Jakarta saya tahu spot mana yang enak, saya tahu spot mana yang gak enak. Tapi kan buka durian lebih susah. Tenang Pak Safir, suami saya jalan. Tapi kan makan durian tiap hari nggak sehat. Tenang Pak Safir, saya nggak makan tiap hari. Saya makannya seminggu sekali. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda tahu apa risikonya dan tahu bagaimana menghadapi risiko tersebut, silakan Anda makan durian daripada makan pisang. Artinya Bapak Ibu, kalau pisang diibaratkan investasi pendapatan tetap, durian diibaratkan investasi pertumbuhan. Memang pertumbuhan potensi untungnya lebih besar, tapi risikonya lebih besar. Pendapatan tetap, potensi untungnya lebih kecil, risikonya lebih kecil. Jadi saran saya adalah, kalau Anda masih muda, silakan sering-sering makan durian. Tetapi kalau Anda sudah mau pensiun, Anda masih terus saja makan durian tiap hari, Anda cari penyakit. Ya kalau Anda sudah mau pensiun, pindah makan dari durian jadi pisang. Artinya Bapak Ibu, ini saran saya buat Anda. Kalau Anda masih muda, silakan berinvestasi pada investasi pertumbuhan, atau semua portofolio Anda titik beratnya di pertumbuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah mau pensiun, silakan mengubah titik berat investasi Anda ke investasi pendapatan tetap. Bahkan ketika Anda betul-betul sudah pensiun, fokuslah pada investasi pendapatan tetap. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Sekarang, jadi kalau masih muda fokusnya Pak Safir, kalau saya masih muda, saya beli investasi durian, yaitu investasi pertumbuhan.
uangnya baru dipakai 25 tahun lagi, pada tahun kelima nilainya turun. Kayak sekarang saya masuk saham di pasar modal nilainya lagi turun, itu gimana? Lah ya tenang aja, uang Anda kan baru dipakai 20 tahun lagi. Jadi Anda masih punya banyak waktu untuk mindahin investasi Anda tersebut yang merugi ke tempat lain untuk naik lagi. Tapi sekarang bayangkan kalau Anda sudah mau pensiun, Anda masuk ke investasi pertumbuhan dan nilainya menurun, Anda nggak punya waktu banyak karena Anda betul-betul harus pakai itu uang, Anda harus cut loss dengan cepat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini prinsip dasar. Nah sekarang Bapak Ibu, apa sih contoh-contohnya investasi pendapatan tetap dan pertumbuhan? Bapak Ibu, saya tidak punya waktu banyak untuk ngobrol sama Anda, kasih contoh-contoh investasi pendapatan tetap atau pertumbuhan. Tapi saya akan kasih beberapa di antaranya. Mari kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu adalah ada salah satu investasi pertumbuhan namanya reksadana. Jadi reksadana, kenapa disebut investasi pertumbuhan? Secara simpel, reksadana adalah sebuah investasi di mana uang Anda itu dikelola oleh pihak ketiga, namanya manajer investasi. Dia akan naruh uang Anda di saham, di sini, di situ, dan seterusnya. Dan Anda tinggal dapat reportnya saja. Nah, kenapa disebut pertumbuhan? Karena pada reksadana, uang Anda akan dikelola di dalam sebuah portofolio investasi yang oleh manajer investasi akan dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil, namanya unit penyertaan atau UP. Nah, UP ini ibaratnya saham. Ya, dia reksadana itu kita pecah, ibaratnya dia namanya saham. Dia pecahan-pecahan kecil, namanya unit penyertaan. Dan harga unit penyertaan itu biasanya awalnya Rp1.000, kemudian Anda beli, dia bisa naik, dia bisa turun, dia bisa naik, bisa turun. Reksadana Bapak Ibu terbagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama ada reksadana saham, tidak ada di slide. Reksadana saham, ada reksadana. Jadi 80% dari uang Anda ditaruh di saham. Lawan dari reksadana saham adalah reksadana pendapatan tetap, di mana 80% uang Anda ditaruh di produk-produk seperti obligasi atau sukuk. Kemudian ada lagi reksadana campuran. Dia antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Dia campuran. Ada lagi reksadana pasar uang. Nah, untuk Anda bisa tahu lebih banyak tentang reksadana, Anda bisa tanya ke Sri Kandi BSI yang ada di counter, di meja di luar pintu itu. Ya, Anda bisa tanya. Boleh tepuk tangannya, ya. Mbak, Kak, reksadana yang dijual di sini tuh apa aja sih? Minta mereka terangkan. Reksadana tadi kata Pak Safir ada reksadana saham. Ini di sini reksadana sahamnya namanya apa ya? Ya karena reksadana saham itu cuma penggolongan. Misalnya air mineral itu penggolongan jenisnya. Tapi mereknya ya itu ada merek ini dan seterusnya. Tapi reksadana saham, reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya itu cuma namanya saja. Dia ada brandnya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu ada lagi namanya bank insurance. Jadi bank insurance ini saya secara simpel saja. Ini adalah perbankan masuk ke industri asuransi. Gak. Ini produknya oleh perusahaan asuransi, tapi mereka bekerja sama dengan perbankan untuk dijual khusus untuk nasabah bank. Namanya bank insurance. Dan bank insurance itu ibaratnya reksadana plus proteksi asuransi. Bapak Ibu, asuransi itu mirip seperti payung. Kalau Anda beli payung, maka payung tidak menjamin bahwa hujan tidak akan turun, tapi payung menjamin bahwa Anda tidak akan basah kalau ada hujan. Itulah asuransi. Jadi bank insurance adalah produk reksadana dan asuransi yang dijual lewat perbankan. Semacam itu. Ada juga yang beberapa kombinasi di antaranya. Anda bisa tanya ke Sri Kandi BSI yang ada di meja di sana. Di sini ada bank insurance ya. Tolong dong namanya apa aja. Pilihannya apa aja buat saya. Anda bisa tanya ke mereka. Dan satu lagi Bapak Ibu, ada produk juga namanya obligasi. Secara simpel Bapak Ibu, obligasi itu adalah surat utang. Oke? Tetapi yang ingin saya kasih contohnya sama Anda adalah ada produk surat utang syariah namanya surat berharga syariah negara, SBSN. Nah, Bapak Ibu, secara simpel SBSN ini kita beri juga dengan istilah namanya sukuk. Apa itu sukuk? Oke, mari kita mulai. Jadi sukuk adalah surat pembiayaan di mana Anda membeli surat pembiayaan tersebut, kemudian pembelian Anda tersebut
uang pokok yang Anda gunakan untuk membeli surat pembiayaan tersebut akan dibayar kembali kepada Anda sekitar 2 atau 3 tahun mendatang, atau beberapa tahun ya, di mana Anda membeli surat pembiayaan tersebut, di mana nanti uang Anda akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara, seperti itu. Kemudian nanti setelah sekian tahun uang Anda akan dibayarkan kembali kepada Anda. Loh Pak Safir, untung saya mana? Selama belum dibayar kembali kepada Anda akan mendapatkan imbal hasil investasi. Itulah sukuk. Bapak Ibu, ada 2 sukuk yang ada di Indonesia. Pertama adalah sukuk retail. Yang kedua adalah sukuk tabungan. Sukuk retail, sukuk tabungan. Apa bedanya? Mirip-mirip. Tapi mari kita lihat. Pada sukuk retail, pembiayaan Anda akan berlangsung selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, uang Anda akan dibayarkan kembali kepada Anda. Dan hasil investasi yang akan Anda dapatkan itu setiap bulan selama 3 tahun tersebut tetap. Kalau sukuk negara retail, tabungan, sukuk negara tabungan, dia 2 tahun, tapi hasil investasi yang Anda dapatkan tidak tetap. Tidak tetap tuh maksudnya bukan kadang dapat, kadang enggak. Tetap dapat, tapi ada angka minimal berapanya. Ya, ada istilahnya, kalau kata orang industri keuangan ada floor-nya. Tapi minimal ada minimal berapanya. Tapi dia naik turun. Itu 2 tahun. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Ini slide-nya saya hapus sebentar, Anda harus ingat ya. Ada 2 sukuk. Yang pertama apa? Masih ingat? Sukuk retail, kemudian apa? Sukuk negara tabungan. Sukuk retail, berapa lama? Mulai dengan harga lebih murah atau sedang diskon, maka saran saya ambil saja. Karena sedang diskon, itu mantap. Oke, mari kita ulang lagi Bapak Ibu. 2 pasar di mana Anda bisa beli sukuk, di pasar perdana, betul? Dan yang kedua di pasar sekunder. Dan Bapak Ibu, itulah dia materi hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang sebagai penutup sebelum saya serahkan kembali kepada Bang Andi, maka saya ingatkan kembali kepada Anda Bapak Ibu, uang yang Anda invest itu jauh lebih penting daripada hasil investasi. Artinya fokus pada investasi yang memang sudah jelas, tapi fokus menaikkan berapa jumlah yang bisa Anda invest. Dan yang kedua adalah, sebelum saya serahkan kembali ke Bang Andi, Anda masih ingat kasus tas 80 juta yang saya sebut di awal tadi? Anda masih ingat? Masih ingat ya? Pertanyaannya, Pak Safir, kalau gitu saya boleh beli nggak nih Pak tas 80 juta ini Pak? Ini jawaban saya Pak. Gak hanya barang dan aset konsumtif, tapi juga gaya hidup. Pak Safir, saya ingin punya gaya hidup yang sedikit lebih. Saya ingin punya gaya hidup yang sedikit mahal dan ingin beli aset yang mahal-mahal, aset konsumtif yang mahal. Boleh atau tidak? Ini jawaban saya Pak. Kesalahan banyak orang adalah mereka seringkali membeli aset dan barang konsumtif yang terlalu banyak dan berlebihan dan punya pengeluaran untuk gaya hidup yang berlebihan, tapi uangnya diambil dari uang yang berasal dari penghasilan aktif dia, penghasilan kerja. Saran saya Bapak Ibu, Anda punya investasi dan dari hasil investasi itulah Anda gunakan untuk membeli barang dan aset konsumtif mahal. Kalau Anda Tadi Pak Safir Sender sudah cerita tentang investasi ya, baik itu dari fisik, digital, dan kertas. Nah, dan investasi itu harus di tempat yang aman. Mungkin salah satunya adalah bank. Ini BSI ya, Bank Syariah Indonesia itu mungkin kalau masyarakat tahu Bank Syariah, tahunya kan tabungan haji ya, Bank Syariah itu tabungan haji gitu kan. Atau tahunya tentang gadai emas, tentang emas, cicil emas. Ada nggak produk investasi di Bank Syariah ya? Nah hari ini kita dengar ya produk investasi. Kira-kira menarik ya investasinya. Kira-kira kalau dengan inflasi kita sekarang ini bisa ngejar nggak ya dengan investasi yang ada di BSI? Yang penting itu ya. Jangan hanya atau kenalnya Bank Syariah tuh mungkin untuk tabungan deposito aja. Ternyata di Bank Syariah ada kok investasi. Nah hari ini kita belajar produk apa aja yang menarik yang bisa ngejar inflasi tadi yang ada di Bank Syariah Indonesia. Karena insya Allah kalau di Bank Syariah ya terhindar dari investasi bodong yang disampaikan tadi Pak Safir. Oke,
Kita sambut narasumber kedua kita, Bapak Budi. Silahkan Pak. Baik. Untuk gimana? Bisa kan? Beres kan masalahnya? Ya. Bisa pakai ini, nomor ini. Oke, BSI fokus bukan hanya sebagai sahabat finansial Bapak Ibu semua, tapi sebagai sahabat spiritual juga. Jadi mungkin Bapak Ibu udah berinvestasi dapat keuntungan untuk bisa biaya hidup di dunia, tapi perlu juga pemberian kupon sebagai hasil investasi. Yang kedua, jangka waktunya. Jangka waktunya tuh beragam. Kalau Bapak dan Ibu ingin, saya ingin nggak usah yang lama-lama lah Pak. Saya mungkin sudah pensiun gitu ya. Kalau terlalu lama nanti bagaimana? Susah nanti anak saya, misalnya kalau saya kenapa-kenapa, misalnya ambil yang jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun, ada. Tapi kalau yang Bapak dan Ibu yang masih berusia 20 tahun, 30 tahun gitu ya, bahkan mungkin 40 tahun, mungkin bisa ngambil yang jangka waktunya lebih panjang sampai dengan 20 tahun. Terus ini diterbitkan oleh pemerintah, pastinya dijamin oleh undang-undang ya, dan bisa diperdagangkan. Itu yang tadi saya bilang bahwa sukuk ini ada dua, bisa dapat pertumbuhan, jadi ketika harga naik Bapak dan Ibu bisa jual kembali untuk mendapatkan capital gain, atau gitu ya, Bapak dan Ibu pegang sebagai investasi sampai dengan jatuh tempo, dan Bapak dan Ibu dapat mendapatkan imbal hasil sebagai pendapatan tetap gitu ya. Kemudian yieldnya menarik, imbal hasilnya menarik, pajaknya hanya 10%. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, taruh di deposito produk bank atau produk yang lain, mungkin pajaknya di atas 10%, bahkan sampai 20%. Ini pajaknya hanya 10% yang ditarik oleh pemerintah dalam produk ini. Dan yang terakhir adalah nominalnya. Nominalnya mulai dari 5 juta untuk sukuk retail gitu ya. Jadi tadi kalau Pak Sawi bilang ada sukuk retail, ada sukuk tabungan gitu kan. Sukuk retail itu 5 juta minimalnya. Dan kalau untuk project base sukuk minimalnya 500 juta. Kenapa Pak kok project base sukuk besar sekali minimalnya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, project base sukuk ini sebenarnya bukan sukuk untuk retail, bukan sukuk untuk perorangan. Ini lebih kepada sukuk untuk korporasi. Tapi bagi kami di BSI mencoba untuk menawarkan kepada Bapak dan Ibu dalam skema retail. Jadi nominalnya kita kecilkan sampai dengan minimal 500 juta. Karena kalau rata-rata di pasar gitu ya Bapak dan Ibu, itu transaksinya minimal 5 miliar sekali transaksi gitu ya. Alhamdulillah kita bisa downsize size-nya sampai dengan 500 juta. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa nih beli, nggak cuma sukuk retail, nggak cuma sukuk tabungan, tapi bahkan proyek menjual Bapak dan Ibu kesulitan. Saya mau jual kemana nih gitu ya. Di bank ini tolak, di perusahaan ini ditolak, ditawarin ke saudara nggak ada yang mau gitu ya. Nah, kita memberikan solusi ketika Bapak dan Ibu membeli sukuk atau investasi kepada kami, harga yang kompetitif gitu ya, harga yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini di pasar. Yang ketiga adalah risiko pasar. Nah, risiko pasar inilah yang mungkin tidak bisa kita hindari. Risiko pasar ini terjadi ketika harga investasi yang Bapak Ibu miliki itu turun. Bisa terjadi karena beberapa hal gitu ya, karena mungkin kondisi makroekonomi gitu ya, atau perang gitu, atau misalkan tadi Pak Andi bilang inflasinya lagi tinggi nih Pak sekarang gitu ya, sehingga bisa jadi harga dari investasi yang Bapak Ibu miliki turun gitu ya. Tapi tadi juga disebutkan ketika harga turun jangan di-realize, jangan dijual, karena kalau dijual Bapak Ibu langsung mengalami kerugian. Justru ketika harga turun saatnya Bapak Ibu untuk beli lagi. Jadi averaging, di rata-rata kan semakin lama belinya harga modalnya semakin rendah, karena ketika harga turun beli lagi di bawah, harga turun beli lagi di bawah gitu ya. Next. Nah, surat ini gitu ya, ini kalau saya sampaikan ini agak teknis sedikit nih Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi
Kalau kita lihat mulai dari awal tahun 2022 sampai dengan saat ini gitu ya, imbal hasil untuk sukuk itu terus meningkat gitu. Kenapa imbal hasil sukuk itu terus meningkat? Karena memang secara makroekonomi kita dipengaruhi oleh ekonomi global, di mana Amerika inflasinya sudah mulai tinggi gitu ya, dan Amerika harus memaksa The Fed-nya atau bank sentralnya untuk menaikkan tingkat suku bunga yang pastinya akan berpengaruh ke domestik, ke Indonesia, sehingga kemungkinan besar juga kita akan segera menaikkan tingkat suku bunga. Jadi kalau kemarin kita selalu bilang, wah ini lagi rezim suku bunga rendah gitu ya, gara-gara COVID, semua sektor ekonomi terhenti sehingga pemerintah mencoba menurunkan tingkat suku bunga untuk menggairahkan pasar, untuk membuat ekonomi kita meningkat gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah setelah lebaran gitu ya, ternyata COVID tidak naik lagi gitu Bapak dan Ibu. Ini semoga ini benar gitu ya, semoga memang COVID itu tidak naik, bukan karena memang orang-orang udah malas antigen gitu ya, udah malas tes gitu ya, jadi kalau sakit dan diam aja lah di rumah gitu ya, semoga nggak seperti itu, tapi memang real gitu ya, COVID itu sudah rendah, sehingga kalau saya di Jakarta saya lihat itu sudah macet jalanan gitu. Itu bukti kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, kalau di Jakarta adalah jalanan semakin macet. Kalau yang biasanya cuma setengah jam, sekarang perlu 1,5 jam gitu ya, untuk menuju ke suatu tempat gitu. Saya dari rumah biasanya cuma 1 jam, sekarang hampir 2 jam gitu, pagi-pagi, apalagi sore gitu. Jadi ekonomi sudah mulai bergairah. Bapak Ibu juga lihat tadi waktu Lebaran kita mudik sudah membludak gitu ya, banyak sekali gitu ya, tempat wisata dan lain-lain juga sudah mulai ramai. Jadi inflasi meningkat nih Bapak dan Ibu. Ketika inflasi meningkat, maka otomatis imbal hasil dari investasi pun akan meningkat untuk menyesuaikan dari kenaikan tingkat inflasi. Nah, ketika imbal hasil meningkat, otomatis harga dari investasi itu akan menurun. Nah, inilah saatnya Bapak dan Ibu berinvestasi sebenarnya, karena harganya sudah mulai turun dibandingkan awal tahun 2022. Terus kalau Bapak Ibu bertanya, masih turun lagi nggak Pak? Ya, bisa jadi masih turun atau sudah tidak. Kita lihat kondisinya ke depannya seperti apa. Tapi kalaupun masih turun, saatnya Bapak Ibu membeli lagi ketika harga turun berikutnya, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan kita averaging aja, beli ketika mulai harga turun, beli lagi. Jangan ketika harga turun panik kemudian wah pas saya jual aja nih, saya rugi nih pegang barang. Enggak, karena sukuk tadi memberikan pendapatan imbalan yang tetap, baik itu 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali tergantung seri dari sukuk tersebut. Oke, next. Nah ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, dari Januari 2022 sampai dengan Mei, ternyata kepemilikan individu untuk sukuk itu meningkat dari 225 triliun sampai dengan 275 triliun. Jadi memang sukuk ini lagi happening sekarang. Ya, sukuk lagi happening gitu. Hampir semua bank gitu ya, hampir semua institusi keuangan juga menawarkan sukuk ini sebagai salah satu alternatif investasi ketika saat ini suku bunga masih rendah. Ketika Bapak dan Ibu datang ke cabang bilang, Kak gitu ya, Bang, ini kenapa imbal hasil deposito saya turun terus gitu ya, pasti akan begitu nih Bapak dan Ibu kalau melihat taruh deposito gitu ya, turun terus depositonya, karena memang saat ini kondisi suku bunganya rendah. Tapi nggak usah khawatir, ketika suku bunga deposito, imbal hasil deposito rendah, Bapak Ibu bisa berinvestasi di sukuk, investasi di sukuk yang dijamin oleh pemerintah. Oke, next. Nah ini Bapak dan Ibu harga terakhir yang kami tawarkan kepada nasabah untuk sukuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kami menawarkan berbagai macam seri sukuk, mulai dari yang jangka waktunya 0,8 tahun, jadi tinggal 8 bulan lagi. Ya, sekitar 8 bulan lagi sampai dengan 20 tahun atau 25 tahun ada, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu lihat tabel ini, gitu ya, untuk yang sukuk dengan maturity atau jatuh temponya tinggal 0,8 tahun lagi untuk SR12 itu hanya memberikan yield 3,28. Tapi untuk yang jangka panjang sampai dengan 25 tahun itu bisa memberikan yield sampai dengan 7%, 7,1%. Pak, kenapa yang jangka panjang lebih tinggi daripada yang jangka pendek?
Kembali lagi Bapak dan Ibu, high risk, high return. Semakin panjang jangka waktunya, berarti risikonya tentu saja semakin besar. Kalau yang udah mau jatuh tempo 0,8 tahun ya tinggal paling sebentar berapa bulan lagi Bapak Ibu udah terima uangnya gitu. Jadi risikonya sangat kecil sehingga otomatis imbal hasilnya pun lebih rendah dibandingkan yang jangka panjang. Jadi tergantung preferensi, tergantung bagaimana Bapak Ibu melihat investasi yang ingin Bapak Ibu jalankan gitu ya. Apakah ingin yang jangka untuk menyediakan produk investasi kepada Bapak dan Ibu semua gitu ya. Dan investasi yang kami tawarkan ada reksadana, ada bank insurance, dan ada sukuk. Sukuk yang kami tawarkan adalah sukuk negara yang dijamin dengan undang-undang, aman gitu ya, imbal hasilnya kompetitif, dan ada potensi capital gain ketika Bapak dan Ibu melihat bahwa harganya sekarang saat ini lebih tinggi, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keuntungan dari. Bisa ke slide tadi nggak, Bang Rofik? Yang harga tadi, saya mau dikit tambahan, mau nambahin sedikit. Bang Rofik ke harga tadi, Bang Rofik. Tadi Pak Budi nyampaikan ini ya, saya izin Pak Budi ya. Nyampein harga sukuk lagi turun, harga sukuk lagi turun. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak ya, banyak. Salah satunya dampak perang, satu laginya dampak The Fed naikin suku bunga sehingga harga turun. Nah, harga turun itu dibilang tadi harga diskon. Harganya lagi diskon. Contohnya ini ya. Contohnya PBS 033, kuponnya 6,75. Ada nih yang Bang ngasih 6,75. Ya, kalau Bang ngasih 6,75 pun ada pajak 20%. Pajak kita masih menang 10% kalau sukuk ya. Pajak masih menang 10%. Nah, kalau harganya berapa sekarang harga belinya? Harga belinya 95,6. Artinya gini, ini kan harga diskon. Kalau kita modalnya 1 miliar, modal kita 1 miliar, kita hanya kasih uangnya cuma 965 juta. 956 juta. Kita beli 956 juta, kita punya cukup 1 miliar. Jadi harganya lagi diskon. Kita belinya 956 juta, uang modalnya 11 juta, tapi sebenarnya kita memiliki sukuk itu 1 miliar. Kalau kita biarkan jatuh tempo kita biarkan, kita udah dapat gain ya kan. Kalau sampai misalnya jatuh temponya 25 tahun, itu biarin aja 25 tahun, biarin aja deh. Setelah 25 tahun kita buat tiap bulan kita dapat kupon 6,75. Setelah jatuh tempo kita dapatnya 1 miliar karena kita belinya, walaupun kita belinya di harga 956 juta. Benar ya? Jadi kita langsung dapat